Ibu, perkenalkan nama saya Anissa Purnama Hidayat, berasal dari Prodi D3 Sanitasi Lingkungan kelas 3B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu tugas sanitarian atau tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas, yaitu konseling. Sebelumnya, konseling itu adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah lingkungan yang dihadapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Kasih. Silakan duduk, Bu. Ya. Nih dari dokter, Bu. Ya. Ibu, maskernya bisa dipakai, Bu? Iya, pas saya, Bu. Dengan Ibu Linda ya, Bu? Iya. Jadi tadi diagnosa dari dokternya diare ya, Bu ya? Iya. Sudah 2 hari saya mencer, Bu. Diare ya, Bu? Jadi sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Anissa Purnama, Ibu. Jadi Ibu bisa manggil Nisa aja. Saya di sini sebagai tenaga kesehatan lingkungan. Jadi kami di sini membantu masyarakat untuk dapat memecahkan permasalahan kesehatan lingkungan. Jika Ibu tadi diare, mari kita cari solusinya. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya harap Ibu menjawabnya sejujur-jujurnya ya, Bu. Jawab apa adanya aja ya, Bu ya. Ya. Nanti biar kita dapat mencari solusi dari permasalahan Ibu. Insya Allah kerahasiaannya akan saya jaga ya, Bu. Ya. Tadi dengan Ibu Linda ya, Bu. Ya. Ibu alamatnya di mana, Bu? Ditaruh Andale. Taruh Andale ya, Bu ya. Iya. Jadi sakitnya sejak 2 hari lalu ya, Bu. Iya. Sebelum diare ada makan atau minum apa, Bu? Biasa saja. Saja ya, Bu ya. Sumber air di rumah Ibu dari mana, Bu? Dari sumur. Dari sumur, Ibu. Ibu di rumah udah ada jamban, Bu? Sudah. Udah ada ya, Bu ya. Untuk sumurnya itu apakah jarak sumur dengan jamban Ibu itu lebih dari 10 meter kira-kira, Bu? Agak dekat. Nggak dekat ya, Bu? Iya. Nggak sampai mungkin 10 meter, Bu? Kurang mungkin. Kurang lebih ya. Apakah air minum yang Ibu gunakan sehari-hari itu dimasak sebelumnya, Bu? Ada Air minumnya Ibu dari sumurnya atau dari air dalam, Bu? sumur. Sumurnya itu ya, Bu ya. Iya. Apakah wadah untuk air minumnya itu dalam keadaan bersih, Bu? Ada. Apakah wadahnya dalam keadaan tertutup, Bu? Iya. Ibu di rumah punya anak kecil, Bu? Ada. Kalau anaknya biasanya buang air besarnya di mana, Bu? Dia pakai pempes. Pakai pempes ya, Bu? Iya. Terus kalau dia buang air besar, pempesnya Ibu buang kemana, Bu? Ibu buang di tempat sampah di belakang. Buang apa ya, Bu ya? Biasanya Ibu kalau di rumah itu sering cuci tangan pakai sabun nggak, Bu? Kadang-kadang ada. Kadang pakai air biasa aja, nggak pakai sabun. Ya. Jadi dari pertanyaan di atas tadi, atau saya simpulkan ya, Bu ya, bukan masih hipotesis ya, Bu, masih dugaan sementara ya, Bu ya. Yang pertama itu mungkin penyebab diarenya itu dari air sumur Ibu yang jaraknya berdekatan dengan sakit jambannya ya. Jadi kalau jaraknya itu tidak lebih dari 10 meter, air bersih Ibu bisa terkontaminasi yang namanya oleh bakteri E. coli, Bu. Jadi bakteri E. coli inilah yang menyebabkan penyakit diare, Bu. Yang kedua, karena Ibu mungkin perilaku cuci tangannya kurang mungkin ya, Bu. Jadi kalau kita di rumah itu, dimanapun itu, kita harus sering cuci tangan pakai sabun, Bu. Jadi cuci tangan itu nggak hanya pakai air mengalir aja, Bu. Harus pakai sabun dan harus sering, Bu. Apalagi kita sekarang dalam masa pandemi COVID, kita juga harus sering cuci tangan ya, Bu. Ibu tahu kapan aja kita cuci tangan, Bu? Biasanya sih makan, menjelang makan. Jadi cuci tangan itu sebaiknya sebelum makan, setelah keluar dari kamar mandi atau setelah buang air besar, setelah menceboki anak, setelah bersentuhan dengan
Selanjutnya mungkin untuk airnya itu kita lakukan pemeriksaan, Bu. Jadi kita ambil airnya, ambil sampel airnya, lalu kita bawa ke laboratorium untuk menguji bagaimana tingkat bakteri E. coli-nya. Jadi apakah kami boleh ke rumah Ibu untuk mengambil sampel airnya, Bu? Boleh. Mungkin besok ya, Bu, kita ke rumah Ibu untuk mengambil sampel airnya ya, Bu ya. Ya. Lalu untuk apanya tadi, Bu, anaknya kalau setelah buang air besar kan di pempesnya itu ada kotorannya, Bu. Kotorannya itu dimasukkan aja ke apa, Bu, ke klosetnya, Bu, tapi tidak bersama dengan pempesnya, kotorannya saja, Bu. Jadi biar kotorannya itu tidak mencemari yang lain-lain, Bu. Kalau dibuang sembarangan nanti bisa mencemari air tanah, Bu ya. Terus jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya, Bu, karena cuci tangan itu penting menjaga kebersihan kita, menghindari kita dari berbagai macam penyakit. Karena di tangan ini banyak bakterinya, Bu. Apalagi kalau kita mau makan, itu penting sekali cuci tangan ya, Bu ya. Jangan lupa ya, Ibu, banyak minum karena diare itu biasanya dehidrasi kan, Bu. Selanjutnya besok Minumnya air, adanya air enak itu. bagus kalau air hangat minum itu bagus itu, Bu. Jadi besok kita ke rumah Ibu ya, Bu, untuk ambil sampelnya. Besok kita hubungi Ibu lagi, bisa Ibu tinggalkan nomor handphonenya, Bu. Bisa. Berapa nomornya, Bu? 0852 6364 8677. Baik ya, Bu, jadi besok kita konfirmasi lagi kalau kita mau datang ke rumah Ibu untuk ngambil sampel air. Terima kasih, Bu, sudah datang ke klinik sanitasi kita. Semoga Ibu cepat sembuh ya, Bu. Makasih Bu. Jangan lupa ya, Bu, untuk menerapkan kebersihan selalu dengan cuci tangan pakai sabun ya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, masih ingat dengan Anissa dari puskesmas, Bu? Ya, itu kan saya yang masih. Halo. Assalamualaikum. Jadi, Bu, untuk menindaklanjuti hasil konseling kita waktu itu tentang penyakit diare Ibu, jadi di sini kami mau melaksanakan peninjauan. Waktu itu kita menemukan 3 pokok bahasan yang mungkin menjadi sumber masalah penyakit diare Ibu. Yang pertama itu sumber air Ibu yang mungkin berdekatan dengan septic tanknya. Yang kedua, perilaku cuci tangan pakai sabun Ibu yang masih kurang. Dan yang ketiga, perilaku Ibu yang membuang pempes anaknya masih kurang penanganan atau masih sembarangan. Untuk cuci tangan pakai sabun bagaimana Ibu? Udah sering sekarang? Udah. Untuk pempes anaknya kotorannya dibuang ke kloset, Bu. Yang untuk kotorannya aja ya, Bu ya. Berarti tinggal untuk mengambil sampel airnya, Bu. Boleh kita ambil sampel airnya, Bu, sambil melihat sumber air dengan septic tanknya. Boleh. Tanah di belakang.
airnya aja ya Bu. Boleh. Ini ada airnya Bu. Oh, mati ya Bu. Oh, belum dihidupkan. Saya ambil di mana Bu? Di sana. Jadi untuk mengambil sampel air ini, sebelumnya kerannya akan saya bersihkan dulu dengan alkohol karena ini untuk mengambil sampel uji mikrobiologis. Ya. Ibu bisa tolong pegang kas sebentar Bu? Boleh. Ibu, ini secara fisik airnya bagus ya Bu. Tidak berbau dan tidak berwarna, juga tidak berasa. Jadi Bu, ini sampel airnya sudah saya ambil. Jadi kami akan membawa ini ke laboratorium untuk melihat bagaimana kadar bakteri E. coli dalam air ini. Yang mungkin ini bisa kita mengetahui apa sumber penyakit ibu kan, penyakit diarenya. Jadi untuk hasilnya nanti akan kami tindak lanjuti lagi, dan akan kami kabari lagi bagaimana nantinya Bu. Jadi sekarang saya harus balik lagi ke puskesmas untuk membawa ini ke laboratorium. Ya. Nah, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama, Nak. Terima kasih Bu. Saya balik dulu ya Bu. Permisi Bu. Ya, hati-hati di jalan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik secara fisik, kimia, biologi, dan sosial. Ada 4 metode yang dapat dilakukan untuk melakukan intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kedua, pembenahan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, penggunaan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dahulu. Saya Anissa Purnama Hidayat, perwakilan dari petugas sanitasi puskesmas. Jadi sesuai dengan kegiatan kita pada hari ini, saya akan menjelaskan atau memberikan penyuluhan mengenai penyakit diare dan bagaimana cara-cara agar kita terhindar dari penyakit diare. Jadi penyakit diare adalah kondisi di mana feses kita itu encer atau berair dan frekuensinya lebih banyak daripada biasanya. Kondisi ini biasanya timbul karena kita makan atau minum makanan yang tidak sehat dan bersih, atau mungkin karena perilaku hidup bersih kita yang masih kurang. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara agar kita dapat terhindar dari penyakit diare. Yang pertama yaitu kita harus sering cuci tangan pakai sabun. Jadi cuci tangan pakai sabun dapat membunuh kuman dan bakteri yang terdapat pada tangan kita. Jadi kita harus sering cuci tangan pakai sabun. Contohnya seperti keluar dari kamar mandi, setelah melakukan aktivitas, mau makan, setelah mencebuki anak, dan masih banyak kegiatan lain di mana kita harus sering mencuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya yaitu kita harus makan makanan yang bersih dan sehat. Jadi sebelum kita memasak, kita harus mengolah makanan tersebut, dan sebelum mengolahnya kita harus mencucinya dengan bersih. Nah, nanti apabila telah dimasak, makanan tersebut harus kita simpan dalam wadah yang tertutup agar tidak mudah terkontaminasi oleh zat-zat yang ada di luar.
Yang ketiga yaitu kita harus minum air yang sudah direbus. Jadi air yang sudah direbus ini dapat membunuh bakteri dan kuman yang ada dalam air tersebut, sehingga air yang kita minum tersebut jadi aman. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah di sini semuanya sudah menggunakan jamban? Nah, sepertinya sudah banyak yang menggunakan jamban, tetapi masih ada 1 dan 2 yang belum. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang masih belum menggunakan jamban untuk buang air besarnya, kita harapkan dapat buang air besarnya itu di jamban, karena apabila kita tidak menggunakan jamban berarti kita buang air besarnya sembarangan. Jadi buang air besar sembarangan dapat menyebabkan penyakit diare, karena feses yang kita hasilkan tersebut dapat masuk ke badan air, dan air yang kita olah atau yang kita gunakan bisa saja terkena bakteri dari feses kita tersebut. Lalu jika masih belum punya, kita bisa menumpang mungkin ke tetangga kita. Jadi kita usahakan bagaimana kita itu hidup dengan sehat dan bersih. Untuk selanjutnya, berdasarkan data yang saya lihat di puskesmas, bahwa kita di sini fasilitas air bersihnya itu berasal dari sumur. Jadi saya ingin bertanya, apakah sumur Bapak dan Ibu sudah ada cincinnya? Ternyata masih banyak yang belum ya Bapak dan Ibu. Jadi sebaiknya sumur kita itu kita beri cincin agar air yang terdapat di dalam sumur itu tidak mudah terkontaminasi oleh zat-zat kotor yang terdapat dari luar, dan air kita tersebut terjaga kebersihannya. Dan selanjutnya saya mau bertanya, apakah Bapak dan Ibu punya fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun selain dari WC-nya? Ternyata masih banyak yang belum. Jadi kita selain dari WC, kita juga harus membuat tempat fasilitas cuci tangan di rumah kita. Contohnya misalnya seperti di depan rumah atau dimanapun itu. Jadi kalau banyak tempat cuci tangan, kita maka akan lebih sering melakukan cuci tangan. Mungkin di sini permasalahan perpipaan ya Bapak dan Ibu. Mungkin perpipaan dapat kita ganti menggunakan teknologi tepat guna, yaitu dengan memanfaatkan bambu. Jadi kita bisa mengganti pipa dengan bambu. Jadi kita salurkan air dari sumber mata air untuk membuat sarana cuci tangan menggunakan bambu. Lebih ekonomis dan tetap bagus. Nah, untuk selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu air yang di rumahnya dirasa kurang bersih, contohnya seperti agak berwarna atau berbau, kita bisa menggunakan kaporit untuk membersihkan airnya. Jadi kaporit ini berfungsi untuk menjernihkan air dan juga dapat membunuh bakteri atau kuman yang terdapat di dalam air. Bisa juga dengan menggunakan cairan antibakteri seperti Dettol itu juga dapat membunuh kuman yang terdapat dalam air. Jadi sekianlah penyuluhan tentang diare dan bagaimana cara-cara agar kita terhindar dari diare. Semoga Bapak dan Ibu dapat menerapkannya, dan semoga kita semua dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi yang lebih baik dan lebih sehat tentunya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.